Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mikael Febian dari kelas B dengan NIM 2509116056. Di sini saya akan mempresentasikan analisis yang sudah kami buat, yaitu analisis penerapan supply chain management PT Tirta Investama atau Aqua. Itu kami dari kelompok 4 itu sudah melakukan analisis terkait dengan perusahaan di PT Tirta Investama ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pendahuluan, latar belakang, dan juga relevansi SDM. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu persaingan industri. Industri manufaktur di Indonesia itu mengalami persaingan ketat yang menuntut efisiensi operasional tinggi dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Jadi karena di Indonesia itu sudah menghadapi persaingan yang semakin ketat, makanya semakin sulitlah untuk itu bersaing. Kemudian selanjutnya ada relevansi untuk Aqua. PT Tirta Investama mengelola jaringan distribusi terluas di Indonesia dengan tantangan kompleks menjaga kualitas produk, perishable, mengelola waste produk, dan memenuhi permintaan konsumen di seluruh Nusantara. Kemudian ada pengertian SCM. Jadi SCM itu adalah integrasi sistematis pemasok, produsen, gudang, dan toko untuk meminimalkan biaya sambil memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui aliran barang, informasi, dan keuangan yang terkoordinasi. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan analisis. Jadi tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi strategi penerapan SDM dan mengukur manfaatnya terhadap kinerja operasional dan daya saing perusahaan. Kemudian ada tinjauan Puspaka, yaitu ada definisi SCM. Jadi SCM itu adalah integrasi aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir untuk menciptakan nilai yang optimal. Kemudian ada pendekatan. Jadi pendekatan itu ada Lean SCM itu untuk mengurangi waste, quality management untuk standar konsisten, dan network design untuk optimalisasi rute. Kemudian ada manfaat umumnya. Jadi untuk manfaat umumnya itu sendiri ada pengurangan inventory, lead time, dan biaya operasional, peningkatan on time delivery rate, dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Nah, untuk manfaat SCM di industri makanan dan minuman itu sendiri, untuk yang pertama itu ada kolaborasi. Jadi itu untuk mempereratlah hubungan dari pemasok, produsen, dan distributor untuk koordinasi yang lebih efektif. Jadi semakin efisienlah cara kerjanya nanti. Kemudian yang kedua ada information sharing. Jadi itu lebih enak lah, lebih real time lah kita untuk mengambil keputusan atau bertukar informasi. Jadi lebih cepat untuk prosesnya. Kemudian ada decision synchronization. Jadi decision synchronization ini sendiri adalah penyelarasan strategi dan taktik di seluruh rantai pasok untuk efisiensi maksimal. Kemudian produk makanan dan minuman bersifat perishable dan shelf life terbatas, sehingga memerlukan koordinasi ketat untuk menjaga kualitas, meminimalkan pemborosan, dan merespon permintaan pasar dengan cepat. Lanjut, ada metode penelitiannya kami gunakan di sini. Yang kami gunakan itu adalah menggunakan pendekatan qualitative deskriptif, yaitu melalui observasi dan juga dokumentasi. Kami menganalisis terkait dengan proses SCM yang ada di PT Tirta Investama ini. Kemudian yang kedua itu ada sumber data primer. Jadi kami mencarilah sumber-sumbernya terkait dengan PT Tirta Investama, mulai dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan juga data internal yang berasal dari dokumen resmi dari PT Tirta Investama. Kemudian ada sumber data sekunder. Jadi kami menggunakan jurnal, akademik, buku teks, atau apapun itu yang berkaitan dengan supply chain management. Kemudian di sini ada fokus analisnya. Jadi kami berfokus pada hubungan dengan pemasok, efisiensi logistik, manajemen persediaan, dan integrasi sistem informasi. Kemudian ada fungsi utama SCM di PT Tirta Investama. Yang pertama itu ada fungsi fisik. Jadi fungsi fisik itu sendiri adalah mulai dari pengadaan bahan baku dari pemasok terpercaya, kemudian ada proses produksi di pabrik regional, kemudian ketiga ada penyimpanan di gudang strategis, kemudian yang keempat ada transportasi ke seluruh saluran distribusi. Kemudian ada fungsi mediasi pasar, yaitu untuk melakukan perencanaan permintaan yang akurat. Kemudian ada quality control yang ketat, penyesuaian dengan harapan konsumen, dan koordinasi dengan distributor dan juga retail. Nah, kedua fungsi ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan utama, yaitu efisiensi biaya dan juga layanan optimal kepada pelanggan, dan kolaborasinya kuat dengan seluruh mitra rantai pasok.
Kemudian selanjutnya itu ada strategi. Di sini ada 3 strategi. Jadi yang pertama itu adalah strategi view supplier strategi. Jadi PT Investama itu bekerja dengan sedikit pemasok yang terpercaya untuk bahan kemasan PET dan tutup botol. Jadi mereka bekerja sama dengan pemasok yang terpercaya terkait dengan pengadaan botol dan juga tutup botolnya. Kemudian menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan komitmen kualitas dan pasokan stabil. Kemudian yang kedua ada vertical integration. Jadi kontrol penuh dari sumber air, pegunungan hingga proses pengemasan air. Meskipun yang seperti yang kita tahu kolonial sekarang itu dari sumur, tapi sebenarnya sumur itu sendiri sebenarnya tidak kotor, cuman memang asalnya meskipun dari pegunungan, air itu tetap berasal dari dalam tanah. Gitu. Kemudian memungkinkan perusahaan menjaga kualitas konsisten dan mengurangi ketergantungan kepada pihak eksternal. Kemudian yang ketiga ada virtual company strategi, kerjasama strategi dengan jaringan distribusi dan agen untuk memperluas jangkauan pasar sambil tetap fokus pada core kompetensi di produksi dan kontrol kualitas. Kemudian di sini ada alur rantai pasok PT Tirta Investama. Itu dimulai dari supplier. Jadi supplier ini itu berasal dari sumber air alami di pegunungan. Kemudian untuk bahan kemasan itu sendiri itu dari supplier yang terpilih lah, dari pemasok yang terpilih, yaitu seperti kemasan PET. Jadi air pegunungan itu sudah dipilih air pegunungan dan juga untuk kemasan itu menggunakan bahan kemasan PET dari pemasok terpilih. Kemudian yang kedua ada proses produksi. Ya proses produksinya itu dia berada di pabrik regional dekat pasar, yaitu dimulai dari filtrasi, sterilisasi, pengisian, dan seterusnya. Kemudian ada distribusi, yaitu yang pertama itu dia dari gudang regional atau gudang yang ada di per provinsi itu dikirimkan lagi ke distributor bertingkat, kemudian ke sub distributor lagi, dan kemudian ke agen untuk distribusi dari Aqua itu sendiri. Kemudian ada retail. Retail ini sendiri seperti yang kita tahu ada supermarket, minimarket, warung, dan juga horeca atau tempat makan alas. Kemudian yang terakhir ada konsumen, itu ketika sudah sampai di kita. Jadi jangkauannya itu luas, bisa ke seluruh dunia ataupun di seluruh Indonesia juga, teman-teman. Kemudian lanjut ada proses tahap produksinya sendiri. Untuk tahapnya itu sama seperti yang tadi, cuman dia berbeda di produksinya, mungkin lebih saya perjelas lagi. Jadi yang pertama itu dia dari air yang betul-betul asli, jadi belum difilter sama sekali, belum dibersihkan. Kemudian melalui proses filterisasi standar ketat, yaitu QC. Kemudian dia menggunakan sterilisasi UV, yaitu menggunakan standar ketat QC juga. Setelah itu kita ke pengisian otomatis atau standar atau pengisian otomatis atau dikemas. Ini sama saja, cuman ini berada di lokasi pabrik yang strategis. Itu kayak di Klaten, ini melakukan sama seperti langkah-langkah seperti filtrasi dan juga sterilisasi UV. Kemudian lanjut untuk retail dan konsumen masih sama. Kemudian untuk tahap distribusinya sendiri itu dimulai dari concentration. Jadi pengumpulan produk dari berbagai sumber ke pabrik gudang pusat. Jadi semua bahannya itu entah itu dari botol plastik, dari airnya itu sendiri dikumpulkan ke dalam satu gudang tempat penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada allocation. Nah, allocation ini sendiri adalah membagi stok besar menjadi pengiriman kecil sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari gudang yang besar ini didistribusikan lagi ke gudang-gudang lain, entah itu di gudang yang ada di kabupaten atau di kecamatan gitu. Kemudian seterusnya hingga sampai ke retail ataupun ke konsumen. Selanjutnya ada customization itu sendiri. Ya, ini langkah-langkahnya sama. Jadi misalnya dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke agen gitu. Kemudian ada sistem informasinya itu terintegrasi secara real time. Jadi dia menggunakan sistem informasi juga. Jadi yaitu tujuannya adalah itu mencegah bullwhip impact melalui koordinasi berbasis data. Jadi mencegahlah terjadinya kesalahan distribusi dan juga kesalahan pengambilan data. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin lanjut. Nah, untuk hasil dan kesimpulan sendiri, untuk hasil dan kesimpulannya itu yang pertama itu adalah integrasi terpadu. Jadi PT Tirta Investama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan koordinasi yang sangat baik di setiap tahap. Kemudian ada manfaat operasional. Jadi manfaat operasional itu efisiensi operasional meningkat, risiko kekurangan atau kelebihan stok berkurang, dan daya asing perusahaan meningkat.
Kemudian strategi berkelanjutan, information sharing, long term relationship dengan pemasok, proses integration dan penerapan TSM sebagai strategi bisnis jangka panjang. Jadi kesimpulannya bahwa penerapan SDM di PT Aqua ini sangat terstruktur, yang dimana penerapannya itu mulai dari produsen hingga akhir, sehingga sampai ke konsumen akhir atau konsumen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan analisis dari kelompok 4. Kurang lebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.